siapapun pelaku, baik aktor lapangan, eksekutor ataupun aktor intelektual. Itu harus diusut tuntas. Kasus yang berkaitan dengan intoleransi itu hampir tidak ada pelaku yang dihukum. Aparat penegak hukum, karena satu sisi aparat penegak hukum adalah orang yang punya kewenangan untuk melakukan proses hukum, ini sangat terbuka loh untuk diproses, karena ini tindak pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-85 tahun ketiga edisi Senin 12 Juni 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Bagi rekan PTM, kita akan membahas tentang isu balai di lokasi pembangunan Masjid Al-Taqwa di Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Biren, Aceh diduga dibakar orang tak dikenal. Balai itu biasanya dipakai warga Muhammadiyah untuk pengajian. Namun menjadi pertanyaannya adalah siapakah orang yang membakar balai tersebut yang kontra terhadap organisasi Muhammadiyah. Kali ini kita akan angkat tema tentang balai pengajian Muhammadiyah dibakar. Siapa aktor dan provokator? Bersama narasumber kita, Bang Hendra Saputra. Beliau adalah aktivis Muhammadiyah. Assalamualaikum Bang Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hendra sudah hadir ke PTM hari ini. Sama-sama Kak. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Oke, tema kita menarik nih Bang, balai pengajian Muhammadiyah dibakar, siapa aktor dan provokator. Tapi sebelum ke tema, apa sih yang terpikir nih oleh Bang Hendra ketika memang ada beberapa balai ya? Ini kan udah kejadian kedua nih, balai dibakar. Apa yang terpikir di benak Anda nih Bang Hendra? Sebelum masuk kita melihat kasus ini lebih dalam, sebenarnya kan ini kasus yang terus terulang di Biren. Sebelumnya juga ada persoalan yang serupa, pelarangan terhadap Masjid Muhammadiyah itu terjadi di Kecamatan Juli, sekitar tahun 2014 atau 2015. Di Kecamatan Juli juga terjadi hal yang serupa, Masjid Muhammadiyah dilarang dibangun, cuman terakhir terjadi titik temunya adalah dengan membangun balai pengajian, dengan membangun balai pusat pendidikan sebagai solusi terhadap itu. Baru kemudian di tahun 2000, saya lupa antara 2016 atau 2017, warga Muhammadiyah Sangso mengumpulkan sejumlah dana, ada tanah wakaf dan sebagainya. Mereka ingin membangun masjid, tapi di 2000, saya lupa 2016 atau 2017 itu pada saat tiang masjidnya berdiri, itu paginya warga Sangso gotong royong, itu di hari Minggu, malamnya itu sudah terbakar tiang masjid. Warga coba melaporkan ini ke polisi, tapi sampai hari ini tidak ada satupun pelaku yang diusut. Pasca pembakaran itu juga terjadi upaya, sebelumnya kan kalau kita bilang sebuah sebidang tanah kan pasti ada lorong masuknya. Di jalan masuk itu juga sempat diletakkan batu gajah. Untuk memindahkan batu gajah itu butuh beku lah kalau saya bilang, karena batunya sangat besar. Dan polisi juga nggak bisa mengusut itu, siapa orang yang menaruh batu gajah itu, kan jadi aneh itu. Ada 2 batu gajah sehingga mobilisasi orang untuk masuk ke situ agak susah. Artinya potensinya tidak satu orang pun, bisa saja berkelompok kalau seandainya tidak bisa diusut seperti ini. Atau Anda kok saya bilang ini memang yang terkejar dilakukan oleh orang-orang yang sangat terstruktur. Mereka punya semua kapasitas, mereka punya semua kekuatan untuk menghalangi itu. Karena terbukti misalnya kita bilang dari tahun 2016 terus sampai hari ini nggak ada satupun dari pelaku, baik pelaku lapangan ataupun aktor intelektual yang diusut. Sebenarnya ini kerja-kerja yang sangat mudah untuk bagi kepolisian untuk mengusut hal seperti ini. Yang menariknya lagi sebenarnya ada sikap pemerintah Biren yang membuat izin Masjid Muhammadiyah itu seperti status quo. Ingat loh, Masjid Muhammadiyah Sangso Biren itu di tahun 2013 itu sudah keluar izin mendirikan bangunan. Izinnya dari siapa? Dari pemerintah Biren. Pemkab Biren melalui dinas perizinan itu mengeluarkan izin untuk pendirian Masjid Muhammadiyah di tahun 2013. Izinnya keluar loh. Okay. Itu pada saat itu kita masih bicara aturan hukum kita lah Pergub nomor 25 tahun 2007 yang dikeluarkan Mas Irwandi. Memang butuh izin untuk pendirian masjid. Kemudian karena ada tadi insiden pembakaran, konflik dengan warga dan sebagainya, alasannya di 2017-2018 pada saat itu bupatinya Pak yang udah meninggal siapa namanya? Saifanur. Pak Saifanur pada saat itu mengambil sebuah kesimpulan dalam hasil duduk bareng bersama dengan Muspika dan sebagainya, mengatakan izinnya itu
Dicabut tidak, tapi Masjid Muhammadiyah dilarang dibangun sampai ada upaya penyelesaian di level masyarakat. Nah, masyarakat semua menerima. Dan itu diterima lah oleh kawan-kawan. Artinya izin sebelumnya dicabut ya? Nggak ada pencabutan. Tidak ada pencabutan, tetapi boleh dibangun kembali setelah kondisi tenang lah. Setelah kondisi tenang, semua warga terima. Nah, tapi itu kan nggak ada tolak ukurnya. Apa menjadi tolak ukur warga terima dan sebagainya. Dan yang kedua pertanyaan saya adalah, upaya pemerintah terhadap itu apa? Supaya membuat masyarakat Anda tenang. Kan tidak kelihatan juga. Toh terbukti, sekarang terjadi lagi pada saat kawan-kawan Muhammadiyah yang di Sangso membangun sebuah balai. Sebuah balai yang digunakan untuk tempat ibadah, tapi dibakar lagi. Nah, berarti kan upaya-upaya tidak ada. Yang sebenarnya saya juga sangat melihat tidak ada upaya yang serius di dalam penyelesaian ini, karena hari ini kita bisa juga melihat tidak ada satupun sikap atau statement daripada ulama-ulama besar Aceh yang mengutuk. Tapi kan IPU menolak. Menolak apa? Menolak untuk mendirikan karena memang dilihat kondisi masyarakat tersebut. Iya, dasar MPU menolaknya apa? Karena di Aceh, harus diingat benar loh, tidak ada alasan, tidak ada dasar untuk menolak pendirian masjid. Untuk menolak pendirian gereja ada kita. Kita punya kanun nomor 4 tahun 2016 tentang pedoman kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah loh. Di dalam situ, dalam pendirian tempat ibadah itu dari pasal 12 sampai pasal 18 itu ada beragam syaratnya. Tapi tidak berlaku untuk pendirian masjid. Pertanyaan saya adalah, pendirian Masjid Muhammadiyah ini apa yang dilanggarnya? Kalau dilanggar tata sosial, tata ini siapa yang mengukurnya? Apa alat ukurnya? Oke, jadi dari pembahasan Anda tadi Bang Hendra, kita melihat di Samso ya, di Samso ini, kenapa misalnya udah pernah sekali misalnya dibakar, kemudian 2 kali, apa sih, kenapa Muhammadiyah mendirikannya di situ gitu loh, padahal di situ masyarakat tidak menerima. Kenapa di Samso, apa yang terjadi di Samso? Apakah memang itu menjadi kenangan dari organisasi Muhammadiyah atau seperti apa? Pada saat ada pengikutnya, ada jamaatnya, semua orang kan butuh untuk beribadah dengan lebih nyaman, dengan lebih privasi di tempat yang dia yakinin benar. Artinya saya sepakat, artinya umat Islam itu bisa beribadah dimanapun. Umat Islam itu bisa sholat dimanapun, termasuk kita bisa sholat di gereja dalam situasi yang sangat emergensi. Tapi kan kadang-kadang kita butuh kenyamanan dan simbol untuk melakukan konsolidasi umat. Ini maksud saya yang jadi pertanyaan. Yang kedua juga mungkin ada kekhawatiran, dan ini juga sering terjadi adalah, walaupun kita tidak sepakat dengan artian istilah perebutan masjid, itu saling terjadi loh. Kelompok A menguasai masjid, kelompok B menguasai masjid, tapi pasti itu terjadi. Makanya hal-hal kayak ini yang maksud saya diredam. Kenapa kawan-kawan Muhammadiyah ingin adanya masjid di situ? Satu, sebagai simbol bahwa di situ ada esensi Muhammadiyah. Apakah misalnya Anda tidak menilai nih, karena kan kalau kita lihat ya, pemirsa peta masyarakat Samalangan kan ini masyarakat yang mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah yang memang pahamnya di situ. Nah, ketika misalnya ada pendirian masjid yang memang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, tentu akan ada muncul kontroversial nih Bang Hendra. Apakah Anda tidak melihat ke sisi itu? Pertanyaan saya, apakah Muhammadiyah bukan Ahlussunnah wal Jamaah? Tapi kan Muhammadiyah menolak, misalnya ada beberapa misalnya contoh ya, kalau kita terjadi ini terkait antara intoleransi ataupun pemahaman di antara Muhammadiyah dengan Ahlussunnah itu kan berbeda paham nih Bang Hendra. Contoh misalnya ya, salat taraweh. Oke, salat taraweh misalnya, kemudian bacaan kunut, kemudian tentang ziarah dan juga tidak merayakan Maulid Nabi. Ini kan berbeda sekali dengan kearifan lokal yang ada di Samalangan. Apakah misalnya ada potensi karena pemahaman itu, soal paham itu? Enggak, perbedaan itu adalah rahmat. Anda menilai seperti itu? Iya. Bagaimana kok dengan masyarakat di sana yang memang kita terkesan sangat tradisional? Islam itu kan lahir untuk semua, bukan hanya untuk satu kelompok. Maka pertanyaan saya adalah, siapa yang disebut dengan aswaja, siapa yang disebut, ini nggak jelas. Kalau memang Muhammadiyah dianggap bukan bagian dari, ya keluarin aja statementnya. Nah, ini maksudnya nggak terjadi juga. Maka persoalan klaim aswaja nggak aswaja itu maksudnya nggak fair. Pemerintahnya kan fair nih, masyarakatnya loh yang nggak fair kalau kita melihat dari isu ini. Itulah tugas pemerintah. Karena kita negara yang penuh menganut sistem Pancasila, negara yang demokratis, itu tugas pemerintah meyakinkan itu. Masa pemerintah bisa dikalahkan oleh kepentingan hanya satu kelompok atau kepentingan kelompok-kelompok tertentu? Tiba-tiba oke lah, misalnya di satu daerah itu Muhammadiyah nggak kuat, di daerah lain Muhammadiyah kuat, Muhammadiyah melakukan hal sama boleh juga.
Anggap aja misal Banda Aceh ini Muhammadiyahnya kuat, tapi tiba-tiba Muhammadiyah melarang Aswaja. Pemerintah harus dukung Muhammadiyah juga? Enggak fair dong. Pemerintah harus berdiri di atas kepentingan semua. Artinya sejauh ini pemerintah belum mengambil tindakan atau sikap apapun terhadap beberapa, misalnya kita lihat organisasi dan juga aliran sebenarnya di Banda Aceh, nggak cuma Muhammadiyah, nggak cuma Ahlussunnah wal Jamaah, cuman ada juga Syiah, mungkin kelompok-kelompoknya ya, makanya saya bilang tadi, kita negara, terutama negara itu harus berdiri di atas semua kepentingan golongan. Toh kita udah sepakat konsensus itu sebagai sebuah konsensus. Karena kecuali kita mau merubah aja Indonesia ini bernegara berdasarkan agama. Cuma aja boleh satu kelompok agama. Tapi kita nggak berani mendeklarasikan diri itu kan. Nah, kita udah bilang negara ini berbeda, negara ini banyak kelompok, negara ini. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau misalnya pertanyaannya di situ adalah kelompok yang paling kuatnya kelompok A, tiba-tiba kelompok B nggak bisa masuk, atau nggak bisa melakukan dakwah di situ, itu aneh. Kenapa mesti ditakutkan? Apa mesti kita takutkan? Mungkin kelompok A misalnya berarti misalnya menganggap ya, ada anggapan misalnya kelompok A menganggap si B misalnya sesat. Bagaimana misalnya masyarakat menerima hal itu, misalnya kalau dianggapannya seperti itu, kalau seandainya pemerintah juga nggak mempunyai kebijakan atau aturan yang real. Pertanyaan saya sederhana aja, kenapa kita takut umat kita berkurang? Kok kita nggak mampu menjaga umatnya? Ini bicara faksi-faksi ya, bisa bicara kelompok dalam agama ya. Kenapa mesti kita takut? Kok jelas kok Al-Quran sudah mengatakan akan ada perpecahan 73 golongan. 73 golongan. Dan hanya satu golongan yang masuk surga. Kan Muhammadiyah bukan aliran, Muhammadiyah itu akan organisasi. Iya, maksud saya ketika ngomong dalam konteks Aswaja dan non Aswaja, kan itu mau dikaitkan. Kalau secara organisasi ya, lebih fair dong. Indonesia ini adalah negara yang besar, organisasinya banyak. Kok di organisasi keagamaan ada Perti, ada Muhammadiyah kalau untuk konteks Aceh, ada NU, ada Huda. Jadi semua ini kan harus diakomodir oleh negara. Negara sudah mengatakan itu. Pertanyaan saya, apakah negara mau mengakomodir ini, atau negara ingin mengakomodir hanya kepentingan salah satu kelompok? Kan negara nggak boleh berdiri di atas itu. Tiba-tiba kita bilang lah, ini tiba-tiba Aceh ke depan karena situasi tertentu Syiah misalnya kuat. Aswaja nggak boleh berdiri. Yang mengklaim dirinya sebagai Aswaja. Kan salah juga negara. Karena konteks ini terjadi, maka saya bilang nggak bisa melihat dalam konteks ini adalah ada kelompok berbeda, ada kelompok minoritas dan mayoritas. Kalau kita melihat dalam konteks kelompok minoritas-mayoritas, disitulah baru muncul namanya perspektif yang salah, saya bilang. Karena bagi saya lah minoritas itu bukan hanya dari segi jumlah. Pemerintah itu kecil loh jumlahnya, tapi dia mayoritas. Dia punya kuasa. Dia bisa mengatur. Pertanyaan saya adalah kenapa izin Muhammadiyah berani dikeluarkan di tahun 2013, kenapa sekarang nggak berani didirikan? Apa masalahnya? Karena tekanan. Besok datang kelompok lain menekan lagi. Selesai kan? Negara ini mau jadi negara apa? Jadi Anda melihat ini sikap intoleransi atau seperti apa? Saya bilang intoleransi pemerintah, intoleransi negara, intoleransi umat beragama yang nggak berani menerima perbedaan, takut mendengar adanya perbedaan. Ini kalau kita mau beranggapan lah Muhammadiyah ini dianggap sebagai kelompok yang berbeda. Apakah Muhammadiyah bukan bagian dari Islam? Ya, Islam mungkin jalannya yang atau mungkin kita menggunakan jok kayak di beberapa daerah Pulau Jawa mungkin ya. Oke, itu juga menjadi pertanyaannya, sejak kapan misalnya umat misalnya ada beberapa kelompok di situ ada ini sesama Islam ya yang memang pernah akur, kan nggak pernah akur tuh kecuali memang di pusat-pusat kota. Kalau di daerah-daerah kan misalnya apakah misalnya tidak bisa terbaca misalnya, apalagi kalau menurut pandangan tuh kan Samalanga memang mayoritas yang memang anak santri seperti itu. Yang menyebabkan nggak akur kan karena nggak pernah ketemu. Pertanyaan saya, udah pernah duduk bareng nggak? Udah pernah nggak ada ruang-ruang mempertemukan itu? Ruang-ruang pertemuan itulah yang harus dicatatkan oleh pemerintah. Ruang-ruang mempertemukan antara Muhammadiyah di Samalanga dengan non Muhammadiyah di Samalanga. Ruang-ruang ini harus sering diciptakan. Maka saya bilang tadi, pertanyaan saya lah, upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ada nggak ruang-ruang pertemuan itu diciptakan? Ada nggak kondisi-kondisi itu dibuat? Yang kedua lah, atau biar lebih tegas saja, ada nggak pertanyaan ulama-ulama di Birin atau yang mengatakan menolak Muhammadiyah?
Nggak ada juga kan? Atau ulama-ulama di Biren yang mengutuk tindakan pembakaran itu. Jadi saya tanya nih Bang Hendra, saya juga bingung, ini Muhammadiyah organisasi atau aliran? Karena kalau seandainya hanya organisasi tidak membuat satu pernyataan, statement yang membedakan, misalnya Anda sebut tadi Muhammadiyah juga Ahlussunnah wal Jamaah, kenapa misalnya itu terjadi penolakan? Karena memang ada pandangan misalnya masyarakat, pandangan dunia santri, pandangan beberapa ulama, Muhammadiyah adalah aliran Wahabi. Seperti itu. Nah ini juga ada muncul nih di Kalau itu saya nggak berani masyarakat. komen kenapa dianggap sebagai, tapi Muhammadiyah itu sebuah organisasi keagamaan. Persoalan dia dianggap Wahabi itu tanya sama orang yang beranggapan yang kenapa. Dia itu nggak anggapan yang nggak pernah dideklarasikan kan. Maka saya mengatakan tadi kasus Biren ini sebenarnya sederhana. Satu, proses hukum terhadap para pelakunya. Yang kedua, pemerintah bersikap tegas. Yang ketiga adalah sering bertemu antara para pihak. Seharusnya polisi juga bisa ngusut ini dong secara tuntas. Seharusnya emang udah selesai lah dari tahun-tahun ke tahun. Masa polisi nggak tahu siapa yang naruh batu di situ? Masa polisi nggak tahu siapa yang... Atau polisi juga nggak mau berurusan nih Bang Hendra. Ribet katanya kalau masuk ke agama ribet. Kalau itu masyarakat aku no udah- komen lah, kalau menurut saya itu polisi nggak berani dan sebagainya. Tapi ya jelas itu tadi, makanya saya bilang tadi, negara kita ini negara agama atau apa? Karena kalau misalnya soal pembakaran itu kan udah pidana ya Bang. Pembakaran itu pidana. Dan juga bupati sebenarnya bisa digugat dengan perbuatan melawan hukum loh. Apa sih? Kenapa masjid Muhammadiyah kenapa masjid dilarang bangun? Bukan hanya Muhammadiyah ya. Kan tidak ada dasar hukum pelarangan membangun masjid loh. Di Indonesia nih, bukan di Indonesia, di Aceh nih, siapapun yang punya kekuatan dan punya uang tuh boleh bangun masjid. Di Aceh ini. Termasuk non Muslim. Non Muslim membangun masjid, emang apa salahnya? Anggap aja salah satu orang punya duit 5 miliar investasi hari ini, ya kan, di samping tanah Masjid Raya. Ada tuh tanah kosong di Masjid Raya. Dia punya duit 5 miliar. Dia bangun masjid itu. Apa ini dia langgar? Memang persoalan kohesi sosial kan? Siapa yang punya dasar ukur kohesi sosial tuh? Subjektif kan? Ya. Subjektif kan? Iya, artinya harus ada regulasi pemerintah. Maka saya bilang harus ada regulasinya yang melarang itu, yang membenarkan itu. Pertanyaan saya hari ini itu yang terjadi di Muhammadiyah. Siapa yang mampu selesaikan? Secara regulasi nggak ada para pihak yang bisa menyelesaikan. Jadi kekecewaan Anda hari ini siapa nih? Penegak hukum, pemerintah? Satu, penegak hukum nggak mengusut tegas tentang ini. Yang kedua, pemerintahnya tidak hadir secara baik untuk penyelesaian Muhammadiyah. Ini bisa berpotensi ke depan seperti ini lagi nggak? Terulang lagi nggak? Kalau ini seandainya konflik ini tidak terselesaikan. Kalau ini tidak terselesaikan akan terjadi terus. Karena warga Muhammadiyah akan bangun terus. Pemerintah mau ngapain lagi? Dibakar lagi, bangun lagi. Tapi kan ini apakah tidak memberikan efek jera juga nih? Dibangun, dibakar. Maksudnya? Ya enggak lah. Pasti enggak akan. Itu potensi, makanya saya bilang tadi, ini konflik yang sangat laten dan sudah terjadi cukup lama. Sudah pernah dibakar tiang masjid, sudah pernah akses jalannya ditutup, sekarang dibakar lagi. Nah, balas menurut informasi yang saya dengar, yang sekarang bukan masjid namanya lagi, udah disebut munasah, balai atau munasah. Apalagi yang dilarang ya. Nah, kau pakai kohesi sosial ya. Ini pakai pemahaman kohesi sosial, pemahaman yang tadi kakak bilang artinya ini adalah subjektif sosial. Di kita kan ada kesepakatan nggak tertulis satu mukim satu masjid kan. Tapi hari ini kita cek saya nggak bilang terlalu jauh lah, di Banda Aceh ini beberapa mukim nih, beberapa mukim di Banda Aceh itu udah banyak masjid, bukan satu masjid lagi. Karena kenapa? Ada persoalan penambahan jumlah penduduk. Nah, saya bilang tadi, masjid juga penting diatur regulasinya. Cuma kan kita takut ngatur regulasi masjid kan? Iya. Kenapa mesti takut? Kanun nomor 4 2016 itu nggak mengatur loh tentang masjid. Di nasional diatur ya. Pakai SKB dan PBM diatur tentang pendirian rumah ibadah. Ya, tapi memang agak sulit sih nih Bang Hendra, karena kan kalau misalnya Anda berbicara misalnya tentang kerukunan ini ya, kemudian toleransi, masalahnya kan di sini yang bala ini kita juga nggak tahu oknumnya apakah masyarakat setempat, yang bakarnya, ataupun perorangan, per kelompok atau seperti apa, karena
perbedaan misalnya paham Muhammadiyah dengan Ahlussunnah wal Jamaah ini juga menjadi pembahasan yang memang nggak selesai nih kalau kita bilang di Aceh ya. Nggak pernah selesai nih. Nggak pernah selesai. Nggak akan pernah selesai. Itu sama kayak sekarang klaimnya MPTTI yang dianggap kelompok berseberangan juga dengan Aswaja. Maka pertanyaan saya, siapa yang mengklaim dirinya Aswaja? Apakah semua Dayah klaim dirinya Aswaja? Yang non Dayah bukan Aswaja. Tapi kan Muhammadiyah juga masuk ke dalam organisasi MPU. Pertanyaan saya, NU Aswaja apa bukan? NU organisasi apa bukan? Organisasi. Dia bukan negara keagamaan. NU sama dengan Muhammadiyah. Tapi kenapa NU dianggap Aswaja? Muhammadiyah nggak dianggap Aswaja? Itu kan perbedaan. Maka saya bilang tadi, kalau diskusi dalam dikotomi itu nggak akan pernah ketemu pengklaiman itu. Nggak pernah ketemu pengklaiman itu. Maka kita nggak usah tarik ke dalam diskusi itu. Kita tarik adalah ke dalam ranah administrasinya. Apa sih yang dilanggar oleh Muhammadiyah dalam membangun masjid? Aturan hukum apa yang dilanggar oleh Muhammadiyah dalam membangun masjid? Nggak ada. Jadi Muhammadiyah hari ini kasus Niadi Samsu merasa sendiri nih ya, tidak ada yang berpihak atau seperti apa? Anda sebutkan tadi penegak hukumnya juga tidak mengusut tuntas, pemerintah juga tidak membuat regulasi yang Kalau saya melihat lebih pada itu. Karena kenapa tidak ada upaya yang serius ya pemerintah? Jadi Muhammadiyah dianggap anak tiri nih di Aceh. Kan juga kayak gitu nih. Itu nggak tahu saya kan. Mungkin kalau misalnya Muhammadiyah dianggap anak tiri, si Ade ini dianggap anak haram mungkin ya. Karena mungkin seperti itu kan konteksnya. Kalau misalnya dilihat dari isu ini. Nah, jadi ini langkah kedepannya seperti apa nih? Kalau misalnya terus terjadi seperti ini, tidak ada regulasi, kemudian penegak hukum juga tidak tuntas, atau seperti apa? Ditegakkan lagi atau seperti apa? Atau berhenti di situ? Kok saya memang harus usut tuntas siapapun pelaku, baik aktor lapangan, eksekutor ataupun aktor intelektual, itu harus diusut tuntas. Karena kalau tidak, efek jerahnya nggak akan pernah terjadi. Sejujur saya bilang, artian dalam kasus terkaitan dengan kebebasan beragama atau kasus yang berkaitan dengan intoleransi, itu hampir tidak ada pelaku yang dihukum. Kasus penyerbuan masjid, kasus penyerbuan Dayah Abu Muaimin di Ujung Pancu, tidak ada diusut pelakunya. Kasus yang dituduh Mirja Alfat, mungkin kalau kita masih ingat, yang rumahnya sampai dilempar batu. Oke lah, tuduhan, saya nggak bilang tuduhan terhadap Mirja Alfat itu benar atau tidak, tapi orang menuduh dia sesat, misalnya, dan rumahnya dilempar batu, kan itu salah, nggak ada diusut juga. Bicara kasus perintoleransi, Berarti hukum masyarakat lebih kejam dong daripada hukum negara. Maka saya bilang tadi, aparat penegakan hukum kita nggak serius, bukan nggak bisa, nggak serius pengen mengusut ini. Kita punya infrastruktur hukum yang kuat loh, punya polsek, punya intelijen, punya apa-apa, masa ini nggak bisa diusut? Masalah agama kompleks nggak sih di Aceh ini, kalau misalnya masalah toleran atau intoleran, Bang Hendra, kalau Anda melihat dari beragam kasus yang ada di Aceh ini, apakah Aceh masuk profesi yang toleransi atau tidak? Kalau kita lihat indeksnya dari Setara Institut, Kota Banda Aceh itu termasuk kota intoleran. Intoleran ya? Intoleran, Aceh. Aceh itu berada di indeks 5 besar lah intoleran di Aceh. Karena banyak sekali loh kasus yang berkaitan dengan rumah ibadah di Aceh itu. Dari Singkil sampai ke Langsa. Kita punya semua masalah. Banda Aceh sebagai pusat ibu kota juga punya permasalahan tentang intoleransi itu. Tapi ini bicara intoleransi inter umat beragama, antar umat beragama, bukan inter umat beragama. Kita punya masalah intoleransi di intra umat beragama, punya masalah intoleransi di antar umat beragama. Kita dua-dua ini punya masalah. Intar umat beragama tadi kayak dibilang, orang dituduh dituduh punya aliran sesat. Masalah antara yang kelompok yang sekarang yang pengajian MPTTI dituduh sebagai aliran sesat juga, tapi nggak ada fatwanya, tapi yang mengatakan sesat dan sebagainya. Banyak sekali persoalan-persoalan yang terkait dengan toleransi beragama. Tapi apakah kasus Muhammadiyah ini bisa, pertanyaan kasus Muhammadiyah ini bisa diselesaikan? Bagi saya bisa. Tinggal pemerintah
serius duduk dan mencarikan solusi terhadap ini. Kalau pemerintah nggak mampu, nggak bisa dengan dilakukan sendiri, dia cari orang lah. Kan dia punya kekuatan untuk membentuk tim apa untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Kita ada nggak tim advokasi untuk misalnya sengketa masalah agama, sengketa masalah? Nggak ada di Aceh. Tidak ada ya? Di Aceh itu cuma makanya saya bilang tadi, kalau untuk kelompok Kerukunan umat non-muslim terkait dengan penyelesaian rumah ibadah, kita punya penyelesaiannya loh. Pada saat misal gereja nggak bisa berdiri, vihara nggak bisa berdiri, macam-macam nggak bisa berdiri, kita bisa laporkan ini ke FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan dia yang di situ diisi dengan beragam orang dengan beragam agama, dan dia punya kewenangan untuk menyelesaikan. Kasus Muhammadiyah ini mau kita lapor ke mana untuk penyelesaian selain proses hukum? Kita kelapor ke FKUB, dia bilang ini bukan kewenangan saya, Kak. Saya nggak diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masjid. Kita lapor ke MPU. Apakah ini kewenangan MPU? Pertanyaan saya, ini kewenangan siapa? Apakah ada sikap nih dari MPU? Kan MPU sendiri pasti di dalamnya ada orang Muhammadiyah juga nih. Saya belum pernah baca, mungkin saya yang terlewatkan. Saya belum pernah baca sikap Itu MPU. opini sih, opini dari seseorang tadi. Jadi saya baca juga saya lupa. Opininya, bukan. Jadi apa MPU menyetujui ya, maksudnya tidak dibenarkan adanya masjid itu karena melihat potensi masyarakat di situ memang tidak menerima. Jadi biar nggak kisruh seperti itu. Itu intinya. Opini kan? Ya, opini. Bukan fatwa yang dikeluarkan. Tapi dia mengatakan bahwa MPU dari suratnya itu menyatakan tidak setuju. Ya, kalau ada nanti bisa di-share ke kami. Oke. Tapi saya belum pernah dapat itu. Oke, nanti akan saya- atau semacam fatwa. Karena terkait dengan aliran-aliran sesat yang lain tuh MPU mengeluarkan fatwa loh. Misalnya kita bilang terkait dengan aliran sesat yang ada di Aceh Selatan dulu, yang di daerah Tugu Barmawi. Dituduh MPU mengeluarkan fatwa yang mengatakan aliran tersebut sesat. Kasus di Biren, Pelimbang, Tengku Ayub, MPU mengatakan sesat juga. Tapi kasus ini saya belum pernah mengatakan masjid tidak boleh didirikan karena alasan sosial tadi. Oke, tapi kenapa nih masalah ini kan balai di ini, tapi banyak masyarakat di Aceh bungkam nih soalnya tidak terjadi apa-apa di Aceh nih, Bang Hendra. Aduh, masyarakat kita kalau udah bicara tentang konflik keagamaan udah pasti cari aman masing-masing lah. Saya melihat itu. Karena jujur saya bilang saya tidak menemukan dari tahun ke tahun pada saat saya mengadvokasi kasus-kasus terkait dengan intoleransi dan sebagainya. Akademisi kita aja nggak bersuara loh. Oke. Seharusnya tokoh intelektual yang bebas nilai, bebas kepentingan, ya kan? Ya, dia harus lebih bersuara. Ormas keagamaan lain di luar Muhammadiyah misalnya kan, itu nggak pernah juga mengeluarkan statement mengatakan ini adalah tindakan yang salah. Oke, ini akan saya bacakan Bang Hendra ya terkaitan di masalah MPU ya. Ini MPU Birun, sorry. Jadi ada pernyataan dari MPU Birun mengeluarkan keputusan ya, Muhammadiyah harus menghentikan pembangunan masjidnya. Kemudian dengan pertimbangan pembakaran pondasi dasar masjid menunjukkan masyarakat resah akan kehadiran Muhammadiyah. Ya, kedua karena Muhammadiyah minoritas maka wajib mengikuti mayoritas. Nah itu atas penetapan itu. Menarik pertimbangan, minoritas mayoritas ya. itu pertimbangan yang paling menarik bagi saya tuh, menggunakan diksi minoritas mayoritas. Maka saya katakan lagi, saya ulangi lagi, saya katakan diksi inilah yang akan sangat memperkeruh suasana. Dan diksi inilah yang saya katakan diksi intoleransi. Maka saya bilang Jadi tadi, Anda menganggap nih MPU Birun tidak intoleransi? saya menganggap itu. Kenapa? Kalau dia menggunakan diksi itu, minoritas mayoritas itu salah loh. Pertanyaan saya hari ini adalah, besok di Papua boleh dong orang mengatakan nggak boleh bangun masjid? Atau Papua, atau di Manado yang mayoritas Kristen, atau di Flores yang mayoritasnya Katolik. Boleh dong nggak boleh bangun masjid? Sah. Kalau diksi ini terus digunakan, nggak akan pernah ketemu loh. Artinya keputusan ini salah? Bagi saya nggak tepat keputusan ini. Kecuali dia melakukan kajian secara keagamaan. Kenapa ini larangannya? Apa mudaratnya? Oke, apa yang unsur-unsur menjadi sesatnya? Apa yang unsur-unsur ini yang menjadikan tidak boleh? Bukan minoritas mayoritas. Karena nggak akan selesai loh minoritas mayoritas nih.
Makanya saya bilang tadi persoalan misalnya isu intern Muhammadiyah, kemudian Ahlussunnah wal Jamaah dan lain sebagainya tidak pernah selesai dalam putusan apapun misalnya, apalagi terkait tentang Lebaran. Baik, Bang Hendra, menarik sekali sebenarnya diskusi kita hari ini karena waktu kita sangat terbatas. Silahkan sampaikan closing statement nih kepada masyarakat PTM atau MPU mungkin ya terkait tentang Laidi Samsu ini terbakar. Enggak, kalau saya sih cuma berharap kasus ini selesai. Satu, pemerintah terutama pemerintah BIRN punya sikap tegas dengan cara serius melakukan upaya penyelesaian. Bisa saja caranya dengan membentuk tim tertentu yang maksud saya bebas juga dari unsur birokrasi. Karena kalau birokrasi kan terjebak dengan kebirokrasinya lah. Tapi unsur ya dari banyak pihak lah untuk hadir dan menemukan ruang-ruang dialog yang akan terjadi di BIRN, itu satu. Yang kedua juga kepada aparat penegak hukum, karena satu sisi aparat penegak hukum adalah orang yang punya kewenangan untuk melakukan proses hukum. Ini sangat terbuka loh untuk diproses, karena ini tindak pidana. Tindak pidana, dan ini adalah sesuatu yang mesti diberikan efek jera. Karena kalau tidak, ini kejadian yang terus berulang. Saya punya keyakinan ini pelakunya mirip-mirip atau serupa. Yang selanjutnya, pemerintah BIRN harus jeli melihat, karena pelarangan ini tidak punya dasar hukum loh. Pelarangan atau pencabutan izin Muhammadiyah itu tidak punya dasar hukum. Karena jelas Kanun nomor 4 tahun 2016 itu tidak mengatur tentang larangan untuk mendirikan rumah ibadah bagi umat muslim. Umat muslim boleh mendirikan rumah ibadah siapapun. Makanya mari saya himbaukan juga kepada umat muslim yang punya duit, silakan bangun rumah ibadah sebesar-besarnya. Karena kita tidak dilarang membangun rumah ibadah. Baik, terima kasih Bang Hendra atas waktunya. Baik pemirsa PTM yang ada di rumah, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, dan subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.